Bapak Ustadz Bagus Salim, kami persilakan Bapak untuk bisa bergabung, Bapak atau Abang Dadinda ya. Kita coba untuk dengarkan tausiah kita hari ini bersama dengan Pak Ustadz sesuai dengan tema kita dari seni turun ke hati. Semangat! Kecilkan badan, kecilkan perut, dan kecilkan paha, kecilkan kaki. Olahraga terus pagi sampai sore. Oke Pak Ustadz, silakan disapa untuk warga BJ Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pada hari Minggu pagi yang berbahagia ini, marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada sampai saat hari ini masih Ia berikan kita banyak nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang ingin merasakan seperti kita pada hari ini, bisa beraktivitas, berjalan, berolahraga, yang mana untuk berjalan melangkah ke depan rumahnya saja pun dia tak mampu, maka sudah tentu kita perbanyaklah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallam alaihi. Semoga kelak kita menjadi umat-umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi yang berbahagia ini, saya ingin membahas sedikit dan memberikan motivasi kepada kita semua agar menjadi generasi-generasi muda yang mampu membangun peradaban bangsa dan negara serta memajukan agama Islam. Pertama yang perlu kita perbaiki adalah siapa yang menjadi idola kita. Tentu yang harus menjadi idola kita yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam sejarah beliau itu di masa muda sudah mampu menjadi pebisnis yang hebat. Beliau dikirim oleh istrinya Siti Khadijah yang saat itu beliau belum menikah. Beliau dikirim oleh Siti Khadijah untuk berdagang, dan beliau sukses, mampu meraup keuntungan besar, menjadi seorang pedagang yang jujur. Serta setelah beliau menikah, beliau mampu membuat gebrakan-gebrakan baru, hijrah ke kota Madinah, mempersatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Dan ada pun tokoh-tokoh Islam yang lain yang patut kita contoh, seperti sahabat-sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, beserta sahabat-sahabat lainnya, serta tokoh-tokoh Islam yang lain seperti Salahuddin Al-Ayyubi, di mana beliau di masa mudanya di umur 20 sudah ikut membela Islam bersama pamannya Asyirkuh, menaklukkan Mesir dari dinasti Fatimiyah. Kemudian di dalam sejarah yang paling gemilang prestasi beliau adalah menaklukkan Yerusalem, di mana pada saat itu 3 kekaisaran besar menyerang beliau. Yang pertama Richard the Hard Lion, kaisar Inggris. Salah satu lagi ada Kaisar Federico Barbarossa dari Jerman, namun dia tidak sampai ke Yerusalem karena kapalnya ditenggelamkan Allah. Kemudian Raja Louis IX, Kaisar Prancis. Dari kehebatan beliau mampu untuk menegakkan agama Islam di Yerusalem, memberantas segala keangkara murkaan. Kemudian tokoh Islam yang patut kita contoh adalah Mehmed Al-Fatih, yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Beliau mampu mewujudkan
hadis yang disampaikan oleh Rasul, yaitu pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang mampu menaklukkan Konstantinopel, dan prajurit-prajurit yang terbaik adalah prajurit-prajurit yang ikut serta menaklukkannya. Beliau menaklukkan kota Konstantinopel dalam usia yang sangat muda, yaitu 21 tahun. Beliau sangat cinta dengan Rasulullah SAW karena ayahnya Sultan Murad II telah menanamkan akan kecintaan kepada Rasulullah SAW, dan beliau pun termotivasi dan serta beliau itu mencintai ulama. Ketika beliau mendengarkan bimbingannya Syekh A'aq Syamsuddin, beliau termotivasi untuk mewujudkan hadis beliau, hadis Rasulullah SAW. Kemudian kita juga punya tokoh yang hebat seperti Saifuddin Qutuz yang mampu mengalahkan bangsa Tartar, yang mana pada saat itu semua kekaisaran tidak ada yang mampu berani melawan kekaisaran Tartar, namun beliau menepis semua itu di dalam perang Ain Jalut. Kemudian yang patut kita kembangkan lagi itu adalah menuntut ilmu. Karena dengan ilmu kita mampu memajukan suatu bangsa dan negara. Kuasai bidang kita masing-masing. Perbanyak mengikuti hal-hal positif seperti mengikuti organisasi-organisasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Jangan malah kita menyibukkan diri pada hal-hal yang negatif seperti narkoba, pacaran, pergaulan bebas. Karena pada saat ini tiga hal ini adalah faktor yang paling besar yang mampu merusak moral generasi-generasi muda. Banyak yang berdalil jikalau tidak pacaran tidak akan mendapatkan jodoh, padahal salah. Itu adalah salah satu jalan menuju zina. Kemudian narkoba, pergaulan bebas, ini yang paling marak pada zaman sekarang. Padahal kita generasi muda adalah harapan bangsa yang dapat memajukan bangsa ini. Serta marilah kita memperbanyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kita ikuti, sehingga kita itu bermanfaat di lingkungan masyarakat kita, menjadi generasi muda yang bisa diharapkan untuk membawa kemajuan bangsa ke depannya. Karena generasi muda ini adalah harapan baik itu agama serta bangsa kita. Kemajuan agama itu dilihat dari seberapa banyak prestasi-prestasi generasi mudanya, seberapa banyak partisipasi generasi mudanya dalam ikut memajukan suatu bangsa itu. Seperti kata tokoh proklamator kita, Bung Karno, berikan aku 100 orang tua, maka akan aku cabut Gunung Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Dari maksud beliau berarti pengaruh orang-orang muda itu lebih besar daripada orang-orang tua. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang yang masih muda ini panjang perjalanan karirnya. Dia harus banyak menuntut ilmu, karena dia adalah harapan bangsa ke depan, dan bangsa itu memerlukan yang namanya generasi muda. Kalau yang sudah tua ini kan dia sudah tidak banyak lagi yang harus dia lakukan, dan tidak secara fisik orang yang tua sudah pastilah tidak mampu untuk berkegiatan banyak. Iya, tapi bilang tuanya jangan lihat saya ya Pak ya. Orang tua namanya ke aku tua gitu. Terima kasih Ibu, terima kasih Abang. Iya, oke Pak Ustadz. Ini kan memang fenomena anak-anak muda zaman sekarang ini luar biasa ya. Kalau tadi Pak Ustadz bilang, Bung Karno pernah bilang, berikan berapa pemuda? 10 pemuda untuk menggoncangkan dunia. Untuk menggoncangkan dunia. Nah, kita lihat sekarang anak-anak muda dimanapun, itu khususnya untuk di kota Binjai, itu kita lihat aktivitasnya luar biasa. Anak muda yang giat bersosial media, anak-anak muda yang giat berkarya, anak-anak muda yang tanpa tahu waktu nongkrong-nongkrong di kafe, anak-anak muda yang nggak tahu terima kasih sama orang tua, gila narkoba,
anak-anak muda yang sehat-sehat yang mau olahraga seperti yang di depan kita ini. Nah, menurut pandangan Pak Ustadz gimana itu? Anak-anak muda ini sekarang. Menurut saya, kalau pertama tentang media sosial, Iya. sebaik-baiknya gunakan media sosial itu untuk hal-hal yang baik seperti sarana dakwah. Karena kan memang sarana dakwah itu sekarang nih yang kita tahu tuh media sosial yang paling luas. Betul. Jadi gunakan itu sebaik-baiknya. Paling luas dan paling cepat. Yang paling cepat. Kan kalau misalnya kayak dulu kan orang kalau dakwah itu harus ke sana kemari pakai ini apa namanya? Butuh waktu, butuh biaya, Kalau betul. sekarang tuh kan walaupun contohnya kita yang di Binjai bisa berdakwah ke seluruh Indonesia melalui media sosial. Benar. Jadi kita terima kasih Abang. Dan Ketua. dan untuk pencegahan narkoba ini sebetulnya salah satu faktornya tuh kurangnya kedekatan antara anak dan orang tua. Iya, kalau kita lihat memang narkoba itu khususnya di kota Binjai juga dan juga daerah-daerah lain, anak-anak muda ini banyak jadi korban kita bilang ya. Karena ini tadi Bang, dia Apa tuh itu? di rumah tuh merasa istilahnya kan broken home. Benar. Karena kurang mendapatkan kebahagiaan. Karena akibat pergaulan bebas tadi pada ujung-ujungnya narkoba lah yang jadi ini ya. Padahal banyak sarana-sarana lain ikut seperti majelis taklim, pengajian, seperti kegiatan-kegiatan yang kita tahu sahabat hijrah ini kan banyak hal-hal positif yang bisa diisi. Karena sayang usia muda harus dirusak dengan narkoba seperti itu, pergaulan bebas yang Iya. tidak mencerminkan masa depan yang baik. Bahkan anak-anak muda ini terkadang kalau di rumah itu anak baik ya. Begitu keluar pergaulannya luar biasa. Iya, ibu-ibu silakan foto-foto dulu. Iya. Ini ibu-ibu yang luar biasa. Dan biasa di luar. Terima kasih. Iya, anak-anak muda yang bagaimana gini, untuk menarik mereka itu lebih bergerak ke masalah yang positif kali ya. Mungkin seperti ini olahraga, ini bagus. Jadi mereka disediakan fasilitas untuk berolahraga, fasilitas untuk berkarya sehingga terlupa dengan pergaulan yang negatif tadi ya, Pak Ustadz ya. Di rumah orang tua dan pendidikan agama menjadi hal yang utama untuk benteng mereka agar tidak terjerumus ke kehidupan yang negatif. Nah, kalau anak-anak muda ini satu Pak Ustadz, ini di Binjai ini lagi booming ini. 5 kecamatan di kota Binjai. Kalau yang aku lihat yang paling seru, aku bilang seru ya, Binjai Timur, terus Binjai Selatan, Binjai Utara, Binjai Barat sama Binjai Kota ya. Yang anak muda bisa dari berjam-jam nongkrong di kafe tuh Pak Ustadz. Nah ini juga kan mungkin ada yang mau santai, ada yang mau buang waktu, ada yang sambil kerja. Itu gimana itu Pak Ustadz? Sampai pagi lagi ada 24 jam. Kalau menurut saya itu suatu hal yang kurang baik. Tidak masalah. Islam itu tidak melarang kita untuk gaul. Iya. Generasi muda, tapi tetap dengan koridor-koridor yang ditetapkan oleh agama. Betul. Nah, gaul itu boleh, nggak melarang agama itu. Cuma kan kayak mana cara kita kayak nongkrong. Kalau bisa di dalam tongkrongan tuh yang dibahas tuh hal-hal positif. Boleh nongkrong tapi ada manfaatnya. Nah, membahas hal-hal positif seperti Belajar, mungkin. Kegiatan-kegiatan organisasi seperti sekarang kan di Indonesia ini juga banyak loh kegiatan-kegiatan atau organisasi pelajar untuk kaum muda. Contohnya seperti IPA, IPNU. Nah, kalau di tongkrongan tuh yang dibahas kayak gitu kan untuk memajukan agama. Tapi Ada manfaatnya ya. tapi alangkah baiknya yang kayak gitu tuh lebih bagusnya di masjid, lebih bagusnya. Iya, makasih kakak. Kalaupun mungkin memang harus memilih tempat yang agak sedikit bernuansa berbeda di kafe atau di restoran atau dimanapun itu, mungkin durasi waktunya diperhatikan juga ya. Jaga kesehatan juga, jangan sampai dari maghrib ketemunya selesainya jam 3 pagi. Itu kan kesehatan juga kurang bagus ya Pak Ustadz ya. Ya, nah kalau anak-anak muda ini yang paling kita suka ini anak-anak muda yang suka berolahraga. Pagi, akhir pekan olahraga, sore pulang kerja juga olahraga. Itu gimana pandangan Islam tentang olahraga kita ini Pak Ustadz?
Islam tidak melarang untuk berolahraga. Iya. Karena jujur saya pun juga sering berolahraga, workout setiap hari. Tapi perhatikan cara berpakaian, terkhususnya untuk yang perempuan. Kaum wanita. Kalau bisa perempuan berpakaian tuh yang jangan yang membungkus tapi yang menutupi. Nah, Cemana? jangan yang membungkus tapi yang menutupi. Oh iya. Begitu juga bagi laki-laki berpakaian. Iya. Perhatikan batasan-batasan aurat kita dalam berolahraga. Karena yang olahraga yang kayak gini bersifat umum dilihat masyarakat. Banyak orang ya. Sekalipun kita berolahraga sendiri, Allah tuh memperhatikan kita. Iya. Jadi tetap dijaga aurat. Berolahraga itu boleh. Karena Rasul pun juga berbadan atletis. Rasul itu juga hobi berolahraga. Contoh seperti berkuda, memanah. Rasul hobi seperti itu. Tidak salah. Tapi tetap dengan tuntunan Islam juga. Iya, memang si olahraga zaman Nabi dulu dengan olahraga sekarang pasti sangat berbeda ya. Sekarang lebih berkembang, lebih banyak, lebih jauh. Terima kasih adikku ganteng. Salam buat papa mamanya ya, sehat selalu ya. Nah, Pak Ustadz, ini sedikit tentang donasi kita nih untuk saudara-saudara kita ada di Palestina yang sampai hari ini masih terus konflik ya. Nah, jadi berolahraga sambil beramal. Coba nih cerita sedikit Pak Ustadz. Berolahraga sambil mencari amal. Double-double ya. Pahalanya dapat, sehatnya dapat insya Allah. Ya kalau memang seharusnya kita membantulah saudara-saudara kita di Palestina itu suatu kewajiban. Karena dahulu pun Salahuddin Al-Ayyubi itu kalau kita lihat cuma berdasarkan kepentingan antar negara, maka itu bukan kepentingan, tapi ini secara ukhuwah Islamiyah. Mereka itu saudara. Nah, kalau itu tadi hanya sekedar kepentingan suatu negara kan ya urusan mereka, urusan kita. Tapi ini adalah karena rasa persaudaraan kita tadi diikat oleh persatuan Islam. Maka wajib bagi kita untuk membantu mereka, saudara-saudara kita. Walaupun tidak bisa kita angkat senjata membantu mereka di sana, setidaknya sedikit penghasilan kita. Itu pun sudah ibaratnya niat kita sudah ada untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Karena nggak mungkin kita yang ke sana langsung ya. Itu panjang prosesnya. Mahal biayanya. Terus jadi urusan di sana nanti. Oke, olahraga sehat badan. Nah sekarang ini juga kan karena lagi berolahraga hari ini dari sejak kemarin ini sedikit agak lari sedikit ya. Tim Olimpiade Indonesia sudah berlaga di Olimpiade Paris Prancis sejak kemarin ya. Di tanggal 27 kemarin sudah mulai terjun ke sana. Nah semoga aja dengan semangat olahraga pagi hari ini, semangat Olimpiade di Paris juga, dan semangat persaudaraan bersama dengan saudara-saudara kita di Palestina membawa satu inspirasi. Terima kasih kakak, sehat selalu, salam buat keluarga, banyak rezekinya, memberikan inspirasi untuk setiap orang-orang yang khususnya ada di kota Binjai untuk selalu menjaga kesehatan badan, karena badan itu kan pemberian Allah ya, harus bertanggung jawab dijaga. Terus juga mempererat silaturahmi juga, karena untuk Palestina ini sendiri nggak usah menjadi seorang Islam atau Muslim untuk membantu mereka. Lebih ke terima kasih ibu, sehat selalu, salam buat keluarga. Lebih ke kemanusiaan kita bilang, karena yang menjadi korban itu di sana memang semua orang yang ada di daerah Gaza sana ya Pak Ustadz ya. Oke. Ada lagi Pak Ustadz yang mau kita sampaikan sebelum nanti kita panggilkan artis-artis kita yang luar biasa di belakang. Ini Ustadz Ibu Kota Binjai. Ibu Kota Binjai. Terima kasih adik, cantik ya, sehat selalu sayang. Jadi pesan saya kepada kita generasi muda nih, boleh kita gaul tadi, boleh kita gaul, tapi tetap dengan mengikut apa yang diajarkan oleh agama Islam. Dan kita tuh harus sibukkan diri dengan hal-hal positif. Contohnya tentang menuntut ilmu. Sukailah bidang-bidang kita masing-masing. Kalaupun kita ingin menguasai di bidang kedokteran, di bidang teknik, di bidang apapun itu,
itu semuanya baik. Karena itu ilmu yang bermanfaat Iya. untuk kemasyarakatan. Diperdalam terus ya. Tapi tetap ilmu agama lah yang menjadi pengikat semua itu, agar ilmu-ilmu yang kita kuasai itu tetap dijaga oleh ilmu agama tadi, agar kita kalaupun kita menjadi dokter yang jujur, menjadi dokter yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan kita kalaupun kita menjadi seorang mekanik, menjadi mekanik yang bertakwa, dan kalaupun kita menjadi seorang tentara, menjadi tentara yang bertakwa kepada Allah SWT. Iya. Oke. Itu aja Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Atau mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atau mau kolaborasi sama Bapak itu? Lanjut ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, tadi sedikit sudah bincang-bincang bersama dengan Ustadz Bagus Salim, Dai Kota Binjai, yang sudah memberikan ilmu kita pagi hari ini sambil berolahraga. Terima kasih Pak Ustadz. Istirahat dulu, nanti kita kalau ada waktu kita nyanyi bareng lagu-lagu religi. Oke, masih bersama dengan sahabat hijrah dari seni